Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan teori pembelajaran kognitif sebagai salah satu tugas dari mata kuliah teori pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syamsinar dengan nomor induk 201050801016. Baik, untuk materi pertama yaitu kita masuk ke pengertian teori belajar kognitif itu sendiri. Nah, sebenarnya berbicara mengenai teori belajar, itu ada beberapa teori belajar yang kita kenal. Yang pertama itu adalah teori belajar behavioristik, kemudian kognitivis, kemudian yang ketiga itu adalah teori belajar konstruktivis, yang keempat itu adalah teori belajar humanis. Nah, khusus untuk materi kali ini saya akan memaparkan mengenai teori belajar kognitif. Sebelumnya kita mungkin perlu mengetahui apa sih itu teori belajar kognitif. Nah, kognitivisme ini terkait dengan istilah kognisi atau knowing, yaitu kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup perolehan, pengorganisasian, dan pemakaian pengetahuan itu sendiri. Artinya, kognisi ini fokus pada memori, attention, persepsi, bahasa, rasio, pemecahan masalah, dan kreativitas, serta peran struktur mental atau pengorganisasiannya dalam mengetahui sesuatu. Nah, the key point of pendekatan psikologi kognitif ini terletak pada bagaimana informasi itu diproses dan disimpan. Nah, hal ini tentu berbeda dengan pendekatan psikologi behavioristik, di mana pada behavioristik itu dia fokus pada tingkah laku dalam konteks lingkungan dan konsekuensinya. Sedangkan untuk kognitif ini dia fokus pada proses mental. Nah, ini teori kognitif itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut kognitivis itu, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, berbeda dengan behavior yang lebih menekankan pada stimulus dan respon. Nah, bagi kognitif, belajar itu melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar itu adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman ini tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa kita amati. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pendapat para ahli mengenai teori kognitif. Nah, ada 6 yang saya angkat pada materi kali ini. Yang pertama itu adalah pendapat dari Jean Piaget yang terkenal dengan teori cognitive development. Kemudian yang kedua itu adalah Jeremy Bruner yang terkenal dengan istilah discovery learning. Kemudian yang ketiga dari Ausubel yang terkenal dengan istilah teori belajar bermakna atau meaningful learning. Yang keempat itu adalah teori dari Kurt Lewin, dikenal dengan istilah teori medan. Kemudian yang kelima Levi-Vygotsky yang terkenal dengan istilah teori konstruktivisme sosial. Kemudian yang keenam itu adalah Robert McKee yang terkenal dengan istilah teori perkembangan kognitif. Oke, yang pertama itu adalah dari Jean Piaget. Nah, Piaget ini mengemukakan bahwa secara umum semua anak itu berkembang melalui urutan yang sama. Meskipun jenis dan tingkat pengalaman mereka berbeda satu sama lainnya, tetapi mereka akan melalui satu tahapan yang sama. Nah, Jean Piaget ini mengemukakan ada 4 tahapan perkembangan secara umum. Yang pertama itu adalah tahapan sensori motorik, yakni ranah kognitif yang terjadi pada usia dengan rentang usia itu 0 sampai 2 tahun. Nah, tahap ini diidentikan dengan munculnya kegiatan motorik dan persepsi yang masih sederhana. Nah, anak yang berada pada tahapan ini
pengalaman mereka itu diperoleh melalui perubahan fisik dan sensori. Perkembangan selanjutnya, ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya terlihat, kemudian menghilang dari pandangannya, atau dia melihat perpindahan yang terlihat. Contohnya itu, anak mulai bisa meniru suara kendaraan. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua itu adalah tahapan pra-operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada rentan usia 2-7 tahun. Nah, pada tahap ini diidentifikasikan atau diidentikan dengan mulai digunakannya simbol atau bahasa dan telah mendapat pengetahuan berdasarkan pada kesan yang lebih abstrak ketimbang pada tahap yang pertama tadi. Kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu pada tahapan operasional konkret. Nah, pada tahap operasional konkret ini terjadi pada rentan usia 7-11 tahun, di mana pada tahap ini dicirikan dengan anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Anak-anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik perseptual pasif. Nah, umumnya pada rentan usia ini anak-anak itu sudah berada pada sekolah dasar, sudah ada di tingkatan sekolah dasar. Di tahap ini, anak-anak telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Kemampuan ini kemudian terwujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu, kemudian mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif, dan anak-anak juga sudah mampu berpikir secara irreversible. Selanjutnya masuk ke tahapan yang terakhir, tahap formal operasional atau operasional formal. Nah, mungkin bisa dilihat di ilustrasi yang saya berikan, di mana terlihat perbedaannya. Pada tahap sebelumnya itu anak-anak masih untuk tahap ini tuh dia sudah lebih berpikir secara konkret seperti itu. Biasanya rentan usia ini terjadi pada tahap 11-15 tahun. Ciri pokok yang ada pada tahap ini adalah anak-anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Nah, dalam pandangan Piaget, proses adaptasi seseorang itu dengan lingkungannya itu terjadi secara simultan melalui 3 tahapan. Yang pertama itu adalah ada istilahnya asimilasi. Kemudian yang kedua itu akomodasi, dan yang ketiga itu adalah ekuilibrasi. Nah, proses asimilasi ini adalah proses penyatuan atau mengintegrasikan informasi baru ke struktur kognitif yang sebelumnya itu sudah ada di benak peserta didik. Kemudian masuk ke tahap akomodasi. Nah, pada tahap akomodasi ini adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Sedangkan yang ketiga itu adalah tahap ekuilibrasi, yaitu proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi ekuilibrasi itu penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi tadi. Nah, yang kedua yaitu teori dari Jerome Bruner. Jerome Bruner ini menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan efektif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Nah, istilahnya ini mungkin lebih ke peserta didik merasakan sendiri teori tersebut. Nah, ada 3 tahapan juga. Yang pertama itu adalah dikenal dengan inaktif, yaitu usaha untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi. Kemudian yang kedua itu adalah ikonik. Siswa melihat dunia dengan
melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga itu adalah simbolik, di mana secara simbolik ini siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. Oke, lanjut ke pendapat para ahli yang ketiga, yaitu Ausubel. Ausubel ini terkenal dengan meaningful learning, di mana dia mengatakan bahwa proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru, atau disebut dengan pengetahuan lebih bermakna. Nah, proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama itu adalah memperhatikan stimulus yang diberikan. Kemudian yang kedua, memahami makna stimulus dan menyimpan serta menggunakan informasi yang sudah dipahami tersebut. Kemudian, menurut Ausubel ini, siswa akan belajar dengan baik apabila isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Istilahnya itu adalah advanced organizer. Nah, dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced organizer ini adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Selanjutnya itu adalah pendapat dari Kurt Lewin. Kurt Lewin mengemukakan teori mengenai teori medan, di mana dia berpendapat bahwa masing-masing individu itu berada dalam medan kekuatan yang bersifat psikologis, di mana medan itu disebut dengan life space. Life space ini mencakup perwujudan lingkungan di mana individu bisa bereaksi, misalnya orang-orang yang dijumpainya, objek material yang ia hadapi, serta fungsi kejiwaan yang ia miliki. Jadi menurut Lewin, belajar itu berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif, yang dimana ada dua item yang mempengaruhinya, yaitu medan kognisi dan kebutuhan motivasi internal individu. Nah, baik, yang kelima yaitu pendapat dari Lev-Vygotsky. Nah, Lev-Vygotsky ini mengemukakan tiga pandangan. Yang pertama itu adalah keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan dipresentasikan secara developmental. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Nah, ada salah satu ide unik dari Lev-Vygotsky ini adalah, atau pandangan dari Lev-Vygotsky ini yang sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat baik ya, yaitu tentang konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, ZPD ini adalah istilah Lev-Vygotsky untuk serangkaian tugas. Misalnya nih, ada serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh peserta didik, tetapi ketika peserta didik secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau orang yang lebih mampu. Nah, mungkin sederhananya itu adalah ZPD itu adalah semacam zona di mana batas kemampuan peserta didik itu hanya sampai situ. Tapi ketika dia diberikan bantuan oleh orang lain, maka peserta didik ini akan mampu melewati zona tersebut.
Oke, yang terakhir itu adalah pendapat dari Robert McGinn. Nah, Robert McGinn ini berpendapat bahwa belajar itu dipandang sebagai proses pengolahan informasi di dalam otak manusia. Nah, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan output atau keluaran dalam bentuk hasil belajar. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Nah, yang pertama itu adalah ada 6 tahapan ya. Yang pertama itu adalah bisa kita lihat yaitu tahap reseptor, kemudian sensory register, kemudian short term memory, kemudian masuk ke dalam tahap long term memory, kemudian akan ditransfusikan ke dalam respon generator. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, untuk reseptor itu adalah penerima stimulus atau rangsangan. Nah, ini dilakukan oleh alat indera. Kemudian ini akan diberikan dalam simbol-simbol informasi. Kemudian akan diteruskan ke sensory register. Nah, sensory register ini dia terdapat pada saraf pusat yang fungsinya tuh menampung kesan-kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk untuk suatu kebulatan perseptual. Kemudian dari sensory register ini masuk ke dalam tahap short term memory. Nah, short term memory ini atau mungkin kita lebih kenal dengan istilah memori jangka pendek. Ini menampung hasil pengolahan perseptual dan menyimpannya. Nah, informasi yang tersimpan dalam short term memory ini atau memori jangka pendek ini sesuai dengan namanya, dia itu bersifat sementara karena kapasitasnya itu sangat terbatas sehingga waktu penyimpanannya itu juga pendek. Nah, kita bisa melakukan informasi dari short term memory ini akan masuk ke long term memory apabila informasi itu selalu di recall. Ada istilah recall atau selalu dipanggil secara berulang-ulang. Nah, ketika dia selalu di recall, dia akan masuk ke long term memory atau penyimpanan jangka panjang. Nah, ketika dia sudah masuk ke penyimpanan jangka panjang, maka teori atau informasi itu akan lebih mudah diingat. Nah, yang terakhir itu adalah response generator. Response generator ini menampung informasi yang tersimpan dalam bentuk memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi jawaban. Ini adalah tahapan yang terakhir ya dari proses pengolahan informasi. Oke. Baik, kita masuk ke subbab berikutnya yaitu implikasi teori kognitif terhadap kurikulum dan model pembelajaran. Di sini sebenarnya ada banyak implikasi teori kognitif, tetapi mungkin secara singkatnya saya cuman mengambil 4 secara umum, yaitu di sini lebih ke model pembelajaran. Yang pertama itu adalah model pembelajaran konstruktivisme. Ini tuh berasal dari teori Jean Piaget. Kemudian ada discovery learning, pembelajaran penemuan. Ini berasal dari teori Jerome Bruner. Kemudian ada 2 model pembelajaran, yaitu pembelajaran bermakna dan advanced organizer. Ini tuh sama-sama dari teori pembelajaran Ausubel. Selanjutnya itu adalah implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah guru bisa menggunakan pendekatan konstruktivis. Nah, di sini Piaget menekankan bahwa anak-anak akan belajar lebih baik jika mereka aktif dan mencari solusi sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah implikasinya fasilitasi mereka untuk belajar. Guru yang efektif harus merancang situasi yang membuat murid
bisa belajar dengan bertindak. Kemudian yang ketiga itu adalah pertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Nah, ini yang dirancang oleh Jerome Brunner ya, di mana ada 4 tahapan tadi. Oleh sebab itu implikasinya adalah kita harus mempertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak dalam memberikan materi. Kemudian yang keempat itu adalah gunakan penilaian secara terus-menerus. Kemudian yang kelima itu adalah tingkatkan kemampuan intelektual peserta didik. Menurut Piaget, tingkat perkembangan kemampuan intelektual itu kan berkembang secara alamiah. Jadi kita tidak boleh mendesak atau memaksa peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang sebenarnya dia belum ada pada tahapan itu. Kemudian yang keenam itu adalah gunakan zone of proximal development. Oke. Maaf. Oke. Kemudian yang ketujuh itu adalah gunakan kawan sesama murid yang lebih ahli sebagai guru. Jadi istilahnya itu teman sebaya. Kemudian yang kedelapan, pertimbangkan konteks kultural dalam pembelajaran. Nah, ini tuh penting karena dari pendidikan adalah membimbing murid dalam mempelajari keahlian yang penting bagi kultur di mana mereka berada. Kemudian yang ke-9 adalah nilai ZPD-nya, bukan IQ. Ini adalah pendapat dari Vygotsky yang mengatakan bahwa penilaian harus difokuskan untuk mengetahui ZPD si murid itu sendiri. Nah, pembimbing memberi murid tugas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi untuk menentukan level terbaik untuk memulai pelajaran. ZPD adalah pengukur potensi belajar. ZPD ini menekankan bahwa pembelajaran bersifat interpersonal. Kemudian yang ke-10 itu adalah pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari yang lebih sederhana ke kompleks. Ini adalah implementasi dari teori Ausubel, yaitu Advanced Organizer. Kemudian yang ke-11 itu adalah belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Oke, saya setuju. Nah, subbab berikutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran dengan menggunakan teori kognitif. Yang pertama itu adalah mungkin kelebihannya ya. Kelebihannya tentunya karena peserta didik selalu dibuat untuk atau selalu diajarkan untuk lebih kreatif dan mandiri. Kemudian yang kedua itu adalah sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia itu lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Kemudian yang ketiga, pendidik itu hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Untuk mengembangkan dan kelanjutannya diserahkan kepada peserta didik. Dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang diberikan. Kemudian yang keempat itu adalah dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Karena pada pembelajaran kognitif, salah satunya itu adalah menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang diberikan. Tentunya dia memiliki kelebihan, ada pula kekurangannya. Yang pertama itu adalah pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik, seperti kelebihannya tadi yang saya ungkapkan, dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Sehingga kelemahan yang mungkin terjadi itu adalah peserta didik selalu menganggap kita itu selalu menganggap peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama, dan kita tidak membeda-bedakan, sehingga padahal sebenarnya kemampuan daya ingat peserta didik itu tentunya berbeda-beda.
Itu adalah salah satu kekurangannya. Kemudian yang kedua itu adalah ada kalanya juga dalam metode ini kita tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didik dalam mencarinya. Karena pada dasarnya juga peserta didik tentu punya cara yang berbeda-beda untuk mengeksplor atau mengembangkan pengetahuannya. Kemudian yang ketiga itu adalah dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif ini perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Mungkin itu bisa menjadi saran ya, salah satu saran. Oke, baik. Itu tadi kelebihan dan kekurangannya. Dan ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Ada 5 referensi, mungkin teman-teman bisa melihatnya di sini. Oke, itu tadi presentasi saya mengenai teori belajar kognitif. Sekian dan terima kasih. Kedepannya teman-teman bisa menjadikan materi ini sebagai rujukan untuk mengembangkannya menjadi lebih baik. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.